Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan Ustaz Taufik. Ya, insya Allah kita akan belajar materi adab. Adapun sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi tentang taharah. Nah teman-teman, di bab taharah ini kita akan belajar pembahasan atau materi hanya terkait adab-adab saja. Adapun di dalam segi praktek taharah, insya Allah akan lebih banyak dijelaskan di dalam pelajaran fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Darso. Nah teman-teman, adakah teman-teman yang mengetahui apa sih taharah itu? Taharah itu adalah bersuci, teman-teman. Nah, materi taharah ini selalu menjadi bab atau materi yang selalu ditempatkan di bab pertama di dalam pembahasan adab ataupun fikih. Contoh misalkan teman-teman yang Ustaz gunakan adalah kitab Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap karangan Abdurrahman Ahmad Asyurbini. Di sini bab taharah diletakkan di bab pertama. Begitupun juga di buku-buku atau di kitab-kitab fikih, bab taharah selalu ditempatkan di pembahasan yang pertama. Ini artinya apa, teman-teman? Ini artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menilai kebersihan dan kesucian kita sebagai seorang Islam. Baik itu kebersihan secara jasmani ataupun yang nampak, maupun kebersihan secara rohani yang tidak nampak seperti kebersihan hati kita. Nah, teman-teman, kenapa sih bab taharah ini menjadi penting di dalam Islam? Karena ini yang menjadi pembeda antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kenapa? Karena Islam itu selalu mengutamakan kebersihan, kesucian, tidak hanya di dalam penampilan tapi di dalam setiap perbuatan. Jadi ciri-ciri Islam yang betul adalah selalu bersih di dalam perilaku, bersih di dalam ucapan, bersih juga di dalam hati, bersih juga di dalam penampilan. Itu makna atau makna tersirat atau filosofi daripada kenapa bab pembahasan taharah selalu ditempatkan di materi di awal. Lalu teman-teman, apa sih pentingnya kita belajar taharah? Mungkin terkesan sederhana, akan tetapi ternyata Masya Allah bab taharah ini banyak sekali yang menyepelekan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Kenapa? Allah sangat melihat bab taharah ini. Sebagai contoh, Ustaz bacakan ada suatu kisah ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah penghuni yang paling banyak di alam kubur? Rasulullah SAW menyampaikan, berusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur adalah karenanya. Jadi kebanyakan umat Islam disiksa di alam kubur itu karena taharahnya atau bersucinya atau cara membersihkannya tidak benar. Sederhana kan? Tapi masalah banyak orang, Rasulullah sampaikan, yang paling banyak disiksa di alam kubur bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak membayar zakat, bukan karena tidak taat kepada orang tua, bukan karena taat kepada guru, tapi karena taharahnya tidak betul. Nah teman-teman, insya Allah di materi ini kita akan belajar adab. Insya Allah untuk praktek taharah detail akan disampaikan di materi fikih. Adapun teman-teman, Ustadz merangkum dari kitab ini dan referensi yang lain yang Ustadz sampaikan hanya inti-intinya saja. Mudah-mudahan ketika teman-teman mengamalkan yang sederhana ini, insya Allah yang lain pun akan bisa diamalkan kelak di kemudian hari. Yang penting intinya saja terlebih dahulu. Adapun adab pertama di dalam taharah adalah sungguh-sungguh di dalam urusan kebersihan badan maupun badan ataupun jasmani. Pertama, dari mulai cara buang air kecil, buang air besar, mandi, harus benar-benar bersih. Kita kan teman-teman tahu sendiri, kadang-kadang Ustadz ke toilet, Ustadz masih mencium, kadang-kadang bau pesing. Kalau sekiranya masih tercium bau pesing, berarti taharahnya kita masih belum bersih. Kenapa? Karena masih tersisa kotoran. Lalu Ustadz masih kadang-kadang melihat banyak teman-teman yang kencing sambil berdiri. Nah,
Sedangkan di dalam toharo, di dalam buang air kecil, adabnya adalah dengan cara jongkok. Insya Allah itu akan dibahas di bab yang seterusnya, atau di bab bagaimana cara kita buang air kecil. Lalu teman-teman, poin selanjutnya adalah selalu menjaga kebersihan di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun. Ini penting kita sebagai umat Islam. Kenapa kita sangat dianjurkan menjaga kebersihan dimanapun? Karena ini untuk menjaga nama baik Islam. Islam itu mencerminkan kebersihan. Jadi kalau sekali teman-teman mengaku sebagai orang Islam, teman-teman harus menunjukkan bahwasanya teman-teman bisa berbuat bersih. Hal yang paling pertama, silakan teman-teman lihat kamarnya harus bersih. Yang kedua, teman-teman di rumah terlebih dahulu nih, teman-teman lihat kamar mandi harus bersih. Jangan mengandalkan orang tua. Orang tua sudah sibuk bekerja, mencari nafkah agar teman-teman bisa sekolah di Abatar. Tugas teman-teman adalah membantu orang tua membersihkan kamar, membersihkan kamar mandi, dan membersihkan apa yang ada di rumah. Minimal teman-teman bantu nyapu, bantu ngepel, sederhana tapi Allah sangat pandang itu. Kenapa? Ketika teman-teman menjaga kebersihan, teman-teman telah melaksanakan salah satu perintah Allah yang paling utama di dalam pembahasan adab, yaitu tohara. Lalu juga teman-teman, yang kedua, teman-teman sungguh-sungguh dalam urusan kebersihan atau kesucian rohani atau hati. Contoh, yang pertama, selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya ya, kalau sekiranya berbicara masalah fikih akan berbicara masalah tata cara taharah. Ustaz ini menyampaikan adab. Pertama, ketika kita berbicara masalah kebersihan, tentulah yang fisik saja diperhatikan, apalagi yang rohani. Nah, hati kita. Pertama, selalu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Ustaz, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita? Kenapa kok berkata seperti itu? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wabah Covid-19 sehingga kita sulit belajar. Nah, kita sebagai orang Islam yang baik harus bersih hatinya, terutama harus bersujud kepada Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada ketetapan Allah itu baik bagi seluruh hambanya. Tinggal kita bersujud kepada Allah SWT. Suatu saat kita akan mengetahui bahwasanya semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita adalah ketetapan yang baik. Lalu yang kedua, selalu taat kepada orang tua dan guru. Kenapa? Karena itu mencerminkan kebersihan hati teman-teman. Kalau teman-teman hatinya bersih, teman-teman pasti taat kepada orang tuanya. Kalau teman-teman hatinya bersih, pasti taat kepada gurunya. Kenapa? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Yang selanjutnya adalah baik terhadap sesama. Boleh teman-teman bercanda dengan temannya, tapi tetap adabnya dijaga, sopan santunnya dijaga. Jangan sampai melukai hati atau perasaan teman-temannya. Kadang-kadang kan kita sering bercanda tuh, manggil teman kita, hey, sendok nasi, centong nasi, jangan seperti itu. Itu tidak menjaga perasaan teman kita. Lalu juga contoh selanjutnya adalah saling membantu orang dalam kesulitan. Contoh misalkan pada masa sekarang ini banyak teman-teman kita yang jangankan untuk untuk jajan teman-teman, untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Kenapa? Karena dengan adanya wabah Covid-19 ini banyak orang tua yang pendapatannya berkurang. Teman-teman, jika teman-teman memiliki kelebihan rezeki ataupun apapun itu, ketika teman-teman bisa bantu, silakan bantu. Itu salah satu ciri daripada kebersihan hati teman-teman. Tidak mesti dalam berbentuk uang. Teman-teman bisa bantu dalam bentuk tenaga. Ketika teman-teman misalkan temannya kesulitan mengerjakan tugas, teman-teman bantu. Bantu dalam arti bantu memfasilitasi, jangan bantu dikasih jawaban. Seperti itu. Lalu teman-teman, tidak hanya adab di dalam taharo atau anjuran di dalam taharo, Islam juga menyampaikan bahwasanya di dalam taharo juga ada larangan atau larangan dalam taharo. Artinya apa yang Allah tidak suka ketika teman-teman melakukan ini. Yang pertama, contoh, tidak menutup aurat. Kenapa Allah sangat tidak suka bagi umatnya yang tidak menutup aurat? Karena menutup aurat adalah wajib. Itu. Jadi teman-teman ketika toharo, misalkan buang air kecil, buang air besar, pastikan auratnya tertutup, pintu kamar mandinya tertutup. Ketika mendesak di jalan pengen buang air kecil atau buang air besar, pastikan tempatnya tertutup dan aman. Lalu yang kedua, tidak bersih atau sembarang dalam toharo. Kencing saja tidak disiram,
atau disiram hanya sembarang saja sehingga masih menimbulkan bau. Sederhana teman-teman, mungkin bagi teman-teman itu hal yang biasa, tapi ketahuilah ketika teman-teman kencing disiram tidak bersih atau teman-teman tidak membersihkan secara tuntas, maka sholat teman-teman menjadi tidak sah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak hanya membuat sholat teman-teman tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada teman yang lain masuk ke toilet setelah teman-teman buang air kecil, yang mana ketika teman-teman buang air kecil tidak bersih, dengan secara tidak sengaja teman kita itu terkena najis daripada air kencing teman, maka teman kita pun sholatnya tidak sah akibat ulah perbuatan kita. Jadi kita menanggung dosanya juga. Nah teman-teman, sederhana kan? Jadi kedepannya yuk kita jaga supaya toharoh kita lebih baik lagi. Yang ketiga, buang air kecil atau buang air besar di sembarang tempat tidak boleh. Kenapa? Karena kita manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Beda kita dengan hewan. Kambing buang air kecil di mana saja bebas, karena memang dia hewan, tidak Allah berikan akal. Kita manusia Allah lebihkan daripada makhluk yang lain karena kita memiliki akal dan rasa malu. Kambing tidak memiliki rasa malu. Makanya kita lihat kan kambing di mana saja. Jadi kalau sekiranya ada manusia sembarang, itu hampir sama dengan kambing, teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan pikirannya. Lalu yang selanjutnya adalah buang air kecil di lubang-lubang. Itu sangat dilarang. Kenapa? Mungkin bagi kita sepele, buang air kecil saja. Siapa tahu di dalam lubang tersebut ada makhluk Allah yang lain yang kecil. Contoh misalkan semut. Bagi kita judulnya kencing. Tapi bagi semut itu adalah bisa jadi bencana yang sangat besar. Ketika teman-teman kencing, semut di dalam lubang berteriak. Kenapa berteriak? Karena mereka menganggap bahwasanya itu ada bencana yang sangat besar. Ada tsunami. Kenapa? Karena air kencing teman-teman cukup untuk membunuh banyak semut-semut atau makhluk Allah yang lain. Jadi teman-teman ketika kencing, mohon dijaga tempatnya, jangan sampai kencing sembarangan di lubang-lubang. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat adalah teman-teman boros air. Kenapa? Karena boros adalah sifat setan. Ustaz masih sering lihat tuh teman-teman ketika wudhu banyak banget airnya, dibuka kerannya besar-besar. Ketika buang air kecil juga banyak-banyak menyiramnya sehingga banyak mubazir air. Secukupnya saja, dipastikan bersih, dipastikan tidak ada bau, dipastikan tidak meninggalkan kotoran, itu berarti sudah tuntas toharohnya. Nah, apa hikmahnya teman-teman dari toharoh ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita bahwasanya yang toharohnya tuntas, Allah bebaskan daripada siksa kubur. Jadi teman-teman tuh yang mau terbebas dari siksa kubur, yuk toharohnya kita betulin. Cara buang air kecilnya, cara buang air besarnya, ataupun cara bersih-bersih yang lainnya. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai oleh Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Yang keempat, mendapatkan tubuh lebih sehat, tentunya iya, karena di dalam kebersihan ada kesehatan di bilik tersebut. Dan yang terakhir, terhindar dari berbagai macam penyakit. Alhamdulillah teman-teman, di materi yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Ustadz sampaikan sebetulnya materi toharoh itu sangat luas sekali, tapi yang Ustadz sampaikan adalah yang menurut Ustadz ini adalah yang paling penting teman-teman terapkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa memahami, lalu kita juga bisa mengamalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan dan juga bisa menyampaikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Dari Ustaz sekian, saya tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.